Kok jarang bahas fashion cowok? Jangan pilih kasih dong. Cowok juga pengen stylish dan fashionable. Kebetulan sekali, karena melalui video kali ini, aku akan mengulas dan membahas tentang busana dan fashion pria, koleksi pakaian pria dari pusat mode dunia. Tapi sebelumnya, aku ingin bertanya, khususnya pada kaum pria, apakah kamu siap untuk membuka diri? Terbuka pada estetika, padu padan gaya, hingga jenama yang menawarkan beragam tampilan yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu coba. Hentikan sejenak video kali ini dan coba berikan komentar dengan menuliskan kata siap. Sebelum kita mengulas koleksi busana pria Spring Summer 2024, yap, kamu tidak salah dengar bahwa sekarang musim dari fashion itu sudah memasuki musim 2024 dan semuanya dimulai dengan fashion pria. Dan aku sangat semangat untuk membahas video kali ini karena aku mulai melihat pergerakan sebuah kebangkitan, sebuah pertumbuhan variasi, dan juga betapa dalamnya makna koleksi pakaian pria dari brand-brand yang aku akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini, karena dengan begitu aku bisa mengetahui jenis video apa yang kamu sukai, dan aku akan usahakan dengan segala daya dan upaya aku untuk membuat lebih banyak konten video yang kamu sukai. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, informasi, sejarah, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya ingin aku ucapkan untuk kamu yang datang dari Instagram dan TikTok aku. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya ingin aku ucapkan bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena dengan dukungan kamu semua, aku bisa terus memproduksi konten-konten yang semoga bermanfaat dan semoga terus meningkat kualitasnya. Cukup dengan pembukaan di video kali ini, dan mari kita bahas tentang koleksi, dan mungkin kita juga akan menemukan tren terbaru dari pekan mode busana pria Spring Summer 2024. Kita akan buka pembahasan di video kali ini dengan sebuah koleksi. Sebuah koleksi yang sangat diantisipasi. Yang satu ini dari Louis Vuitton Spring Summer 2024. Koleksi ini merupakan koleksi perdana dari Pharrell Williams. Betul sekali. Mungkin banyak dari kamu yang mengenal dia sebagai penyanyi dari tembang hits Happy, dan cukup menuai kontroversi dan perdebatan tentang kelayakan dari penunjukan seorang musisi dan selebriti menjadi seorang direktur kreatif. Bukan hanya direktur kreatif dari rumah mode biasa, tapi untuk rumah mode sekelas LV. Mungkin banyak di antara kamu juga yang bertanya-tanya tentang perbedaan dari tugas seorang direktur kreatif dan juga seorang fashion designer atau perancang mode. Tugas utama dari seorang perancang mode yaitu bertanggung jawab untuk memastikan hal teknis terkait produksi pakaian dari hulu ke hilir. Sedangkan tugas dari seorang direktur kreatif itu lebih kepada untuk memimpin dan mengarahkan konsep kreatif, di mana posisi seorang direktur kreatif itu tidak harus selalu dipegang oleh seseorang yang pandai dan juga piawai dalam mencipta pakaian. Dan walhasil seperti yang bisa kamu lihat sendiri, dan koleksi ini tidak banyak menawarkan inovasi dari segi rancangan maupun juga dari konstruksi pakaian. Bahkan sejujurnya kebanyakan bisa dibilang tampak cukup generik dan bisa ditemukan dari banyak kategori pakaian brand lain. Dan dari segi gaya pun masih sangat erat dengan sosok mendiang Virgil Abloh yang menduduki posisi direktur kreatif ini sebelumnya. Meski aku akui ya bahwa koleksi debut dari Pharrell ini menghadirkan transisi yang cukup halus dan merupakan sebuah strategi yang sangat cermat. Oke? Sehingga para penggemar berat dari sosok mendiang Virgil itu tidak dibuat terkejut olehnya. Namun dengan kreasi yang minim inovasi ini membuat aku mempertanyakan, apakah Louis Vuitton masih layak kita sebut sebagai rumah mode ya, rumah mode mewah kelas dunia? Atau dengan kisaran bandrolan harga yang sangat tinggi untuk setiap barangnya, apakah Louis Vuitton hanya menjadi sebatas sebuah clothing brand mahal? Disinilah diskusi dan perdebatan terkait pemilihan Pharrell Williams selaku tokoh terdepan dari sebuah rumah mode ini menyeruak. Banyak fashion purists atau kalangan yang memegang teguh bahwa sebuah rumah mode sudah sepatutnya dipimpin oleh seseorang yang memang dari sekolah mode ataupun juga dia memang benar-benar ahli di bidangnya, atau seseorang yang sudah malang melintang dengan jam terbang yang tinggi di industri ini. Banyak yang menganggap bahwa pemilihan Pharrell yang lebih dikenal sebagai seorang musisi dan juga selebriti
ini hanyalah sebagai gimmick pemasaran semata. Dan jika aku harus jujur, sejujurnya aku bisa melihat maksud dan secara parsial setuju dengan pandangan tersebut. Tapi jika kita berbicara dari kacamata bisnis, oke, aku rasa keputusan ini juga tidak sepenuhnya salah. Karena mari kita terima kenyataan dan menelan pil pahit yang ada di hadapan kita semua sekarang ini. Nyatanya kreativitas dan mode di masa kini bisa aku bilang dalam keadaan mati suri, seperti zombie. Hidup segan, mati pun enggan. Bagi mereka yang menggantungkan nasib di industri yang harus sanggup menghasilkan keuntungan dan menunjukkan pertumbuhan bisnis demi status prestis, pemilihan Pharrell Williams dengan status kemasyurannya menurut aku sangat masuk akal. Dikombinasikan dengan citra merek dari Louis Vuitton yang kita tidak bisa tampik ya kekuatannya. Sekedar dugaan dan opini serta analisa pribadi aku saja bahwa perpaduan ini diharapkan mampu menembus strata masyarakat elit teratas. Kita bisa tahu ya bahwa seorang selebriti sekelas Pharrell Williams pastinya memiliki koneksi dari pesohor kenamaan dunia, oke? Sehingga dapat dilihat ya, diterima dan tercipta keinginan di kalangan masyarakat luas, utamanya bagi kalangan masyarakat luas yang mendambakan dan mengasosiasikan kemewahan dengan harta, tahta, dan juga kuasa. Dan apa yang harus mereka lakukan demi mewujudkan gagasan, ide, serta konsep dari kemewahan tersebut? Ya pastinya, maka Louis Vuitton dengan segala citra brandnya dapat menempati posisi teratas sebagai jenama yang syarat akan kelima kemewahan. Bagi aku kini Louis Vuitton merupakan sebuah brand yang lebih menjual gagasan dan juga konsep gaya hidup. Itu merupakan hal yang abstrak. Bagaimana cara untuk memanifestasikannya? Yaitu melalui produk, busana, dan juga aksesori yang diasosiasikan dengan selebriti. Dan itu kamu terdengar ada tukang siomay ya, mohon maaf sekali. Ada yang sudah makan? Apakah kamu mau siomay? Coba beli ya kalau ada yang melewat di depan rumah kamu. Dan menurut aku tidak banyak hal yang bisa aku jelajahi dan juga diskusikan tentang busana dari koleksi Louis Vuitton terbaru ini. Karena apa yang harus didiskusikan dari sesuatu yang tidak menciptakan kebaruan, oke? Ya, sekian pembahasan aku tentang koleksi dari Louis Vuitton. Dan sebelum kita berlanjut ke Dior sebagai brand selanjutnya, oke? Coba tinggalkan opini kamu tentang karya perdana dari Pharrell Williams di Louis Vuitton pada kolom komentar di bawah. Apakah kamu suka, tidak suka, atau masih mencoba untuk memberi kesempatan pada Pharrell Williams dengan menantikan koleksi selanjutnya dari Louis Vuitton Menswear? Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan ke brand selanjutnya, Dior. Koleksi Dior Menswear Spring Summer 2024, jenama mode pria favorit aku saat ini. Dan biar aku jelaskan lebih lanjut mengapa seperti itu. Peragaan busana dibuka dengan suasana futuristik yang menyelimuti ruangan tempat peragaan busana berlangsung, yang sekilas tampak sederhana, tapi ketika acara dimulai, limpahan visual yang elegan begitu menyeruak, membuat penonton terpukau. Salah satunya aku. Apakah kamu juga terpukau? Coba tinggalkan komentar kamu. Peragaan busana kali ini merupakan sebuah perayaan 5 tahun Kim Jones menjabat sebagai direktur kreatif dari Dior Men, di mana mereka menampilkan serangkaian busana yang syarat akan elemen sakral dari rumah mode Prancis ini. Mulai dari motif canage yang diadaptasi oleh Monsieur Christian Dior, dari motif kursi anyaman rotan, di mana para tamu undangan pada masa dahulu kala ya, pada tahun 1947 silam, mereka duduk pada kursi-kursi tersebut. Ada satu hal yang menurut aku cukup menarik untuk koleksi musim panas, di mana koleksi ini didominasi oleh garmen berbahan wool, tweed, dan juga flanel. Aku menyimpan kecurigaan yang memanfaatkan garmen tweed menjadi sebuah isyarat agar ia dapat merebut posisi direktur kreatif di rumah mode Chanel. Dan aku tidak akan berbohong bahwa dengan melihat hasil karya dari koleksi ini, aku sangat setuju jika Mr. Kim Jones itu mengambil alih posisi direktur kreatif di rumah mode Chanel. Apakah kamu setuju? Menurut aku koleksi ini begitu syarat dengan kualitas kemewahan yang
tampil begitu gamblang. Beberapa tampil polos tanpa corak sedikit pun, tapi sebagian lainnya dihiasi dengan detail paillet yang mempertontonkan elemen couture sebagai citra utama dari rumah mode Dior. Busana yang mayoritasnya berwarna netral ini tampak jauh lebih menarik dengan semburat warna cerah. Mulai dari hijau neon, biru elektrik, merah jambu, bahkan tampak pula, kalau tidak salah ini juga merupakan satu-satunya tampilan yang mengadopsi motif bulu hewan yang sangat mencuri perhatian. Padu padan warna di sini juga menurut aku merupakan salah satu bagian yang paling brilian, oke? Karena diterapkan secara strategis, baik sebagai lapisan pakaian pelengkap hingga pada aksesori yang membuat keseluruhan koleksi dari Dior Men di musim ini tampak lebih semarak. Jadi tidak ada warna-warna yang secara menonjol gitu ya di depan mata kita, itu tampak terlalu mencolok mata, dan yang membuat peragaan busana ini terasa sangat nyaman untuk dilihat. Menurut aku karena seluruh penampilan memukau yang ada pada koleksi kali ini melenggang pada latar ruangan berwarna abu trianon, oke? Trianon, yaitu adalah warna abu yang menjadi favorit dari Monsieur Dior, yang memancarkan kesan elegan bernuansa netral dan juga lembut. Bagi kamu yang belum tahu, warna abu trianon ini merupakan warna ikonik dari rumah mode Dior yang sanggup menonjolkan kepiawaian tim desain dalam mengolah garment. Uniknya, koleksi ini juga memadukan estetika busana couture dengan siluet yang cukup klasik, tetapi sedikit diperbarui sehingga tampak segar. Tapi juga ini kontras dengan sentuhan sportswear yang tampil glamor tanpa kesan berlebih. Sesuatu yang menjadi ciri khas dari Kim Jones ya, percampuran antara puisi dan juga visualisasi yang mengisahkan romansa antara berbagai aliran gaya, melebur dan menyatu secara harmonis. Sebuah bukti nyata kehandalan dari Mr. Kim Jones dalam merancang yang sanggup membawa Dior sebagai jenama mode mewah pria yang menurut aku terbaik untuk saat ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Oke, tampaknya aku harus touch up dulu karena sekarang wajah aku sudah tampak berminyak. Dan itu sangat wajar ya ketika kamu merekam video berjam-jam lamanya. Ya ini sudah hampir, tidak sedramatis itu. Ini baru sekitar 1,5 jam. Berada di depan dua pencahayaan yang sangat kuat. Maka izinkan aku sebentar untuk minum dan juga touch up. Mari kita lanjutkan ulasan kita di video kali ini ke brand selanjutnya. Sebuah brand yang entahlah ya, menurut aku apakah masih menjadi salah satu brand incaran para fashionista atau mungkin bagi kamu semua. Karena jujur ya, reaksi pertama aku saat menonton peragaan koleksi busana bertajuk Valentino The Narratives ini jujur membuat aku sedikit bingung, oke? Apa narasi yang berusaha Pierpaolo Piccioli sampaikan dari pakaian yang sekilas tampak sederhana, cenderung menampilkan serangkaian pakaian pria yang cukup lugas dan cukup gamblang ini. Tapi setelah aku mendapatkan informasi terkait press release atau release pers dari koleksi ini, aku baru menyadari betapa jeniusnya, betapa jenius dan dalamnya makna dari pakaian yang jujur jika dilihat tanpa konteks ini bisa tampak membosankan. Oke? Tapi aku yakin setelah ini kamu akan melihat makna dan sudut pandang baru bahwa sebuah pakaian itu bisa berarti lebih dari sebatas produk olahan garment saja. Oke? Pertama kita harus mengupas siapa sosok Pierpaolo Piccioli. Siapakah itu ya? Dia adalah direktur kreatif serta juga tidak hanya posisi profesionalnya saja, tapi juga prinsip dan juga pendekatan dari karya rancangannya yang ia berusaha sampaikan, melalui brand Valentino ini. Setelah ditinggalkan Maria Grazia Chiuri yang kini menempati posisi sebagai direktur kreatif busana wanita dari Dior, Pierpaolo Piccioli yang sejak tahun 2016 atau 2017 ya, sekitar tahun-tahun itu,
Dia memimpin direksi artistik dari Maison Valentino yang cukup mengejutkan publik dengan karyanya yang dinilai melawan arus. Oke, melawan arus dalam artian khususnya untuk kategori haute couture. Oke, ia ingin membuat dunia mode jauh lebih demokratis, jauh dari sifat elitisme, dan tampak jauh lebih bersahaja. Sejak memimpin rumah mode kenamaan ini secara tunggal, Pierpaolo tak ragu untuk menempatkan identitas dirinya dari dalam sanubari terdalamnya, alih-alih membuat pakaian dengan pakem-pakem khusus yang selama ini kita lihat dari industri fashion. Dan kini maju ke koleksi menswear 2024, Pierpaolo berusaha memaknai ulang konsep maskulinitas yang kerap dikaitkan dengan kekuatan dan juga kekuasaan. Di sini bisa kamu lihat, ia merombak siluet klasik pakaian pria jadi tampak lebih longgar dan tampak lebih minimal dari segi konstruksi. Sebuah langkah radikal yang utamanya bagi Pierpaolo Piccioli sebagai perancang kelahiran Italia, negeri yang terkenal dengan pola rancangan busana pria yang memiliki pakem dan juga standar yang ketat. Melalui karyanya, ia seolah berimbuh bahwa kekuatan terbesar bisa hadir dari kelembutan dan juga sensitivitas. Sebuah sifat yang secara tradisional bahkan hingga masa kini cenderung tabu untuk diasosiasikan utamanya dengan kaum pria yang diharapkan bisa memiliki sifat maskulin. Detail romantis yang diwujudkan dalam aksen bunga yang kian menegaskan pesan yang berusaha diejawantahkan oleh Pierpaolo. Di sini presentasi koleksi Valentino Spring Summer 2024 ini juga dihelat di sebuah lembaga pendidikan, yaitu adalah Universitas La Salle, di mana lembaga pendidikan tidak hanya diartikan sebagai pusat untuk mengenyam pendidikan, tapi juga tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, yang mana itu merupakan kekuatan sesungguhnya bagi umat manusia. Dan tidak hanya sampai di situ, kabarnya dikutip dari rilis pers Valentino, mereka juga akan mendonasikan beasiswa untuk universitas tersebut mengolah ulang sisa bahan pakaian serta juga menanam pohon ek ya di Taman Publik Porta Venezia, Milan. Kamu menyangka pakaian yang tampak sederhana seperti ini bisa memiliki kekuatan dan makna sedalam itu? Cukup dengan pakaian konseptual, sekarang mari kita kembali membahas busana menawan dari sebuah brand yang kita tidak usah ragukan lagi kualitasnya, Giorgio Armani. Di musim ini koleksi dari Giorgio Armani tampil dengan siluet santai yang cenderung longgar, tampak begitu nyaman dikenakan dan sangat relevan, utamanya untuk koleksi musim semi dan panas. Terlihat di sini ya pakaian yang tampak seperti katun, linen, dan bahkan juga tampak seperti satin sutra itu tampak berkibar indah seiring dengan luwesnya pergerakan para peragawan yang melenggang di jalur peragaan busana. Tidak ada panggung, jarak pandang kita sebagai penonton itu tidak dibatasi oleh sebuah platform, sehingga pemirsa bisa dibuat sedekat mungkin dengan pakaian yang ditampilkan, menegaskan kesan santai namun tetap terasa intim. Kalau kamu lihat di sini juga dekorasi panggungnya dibuat sepolos mungkin dengan warna putih yang menyelimuti hampir seluruh ruangan ya, dengan latar belakang ornamen yang tampak seperti sebuah pena berukuran jumbo beserta tanda tangan sang desainer yang menjadi aksen untuk menghiasi panggung ini secara elegan. Dari koleksi ini tampaknya kita bisa melihat bahwa di tahun 2024 warna-warna netral masih akan merajai industri mode, dan kehadiran warna cerah pada koleksi ini hampir absen, sama sekali hampir tidak ada, hanya setitik dua titik secara strategis diterapkan pada aksen busananya, seolah mengisyaratkan kehampaan atau mungkin juga awal yang baru. Dan sebenarnya pola ini juga sudah bisa kita lihat dari gelagat industri mode akhir-akhir ini, yang entah mengapa seolah terobsesi dengan warna netral, utamanya hitam, putih, krem, biru dongker ataupun warna-warna lainnya yang cenderung netral, menimbulkan kesan dan ilusi kesederhanaan, mungkin membosankan, membuat kita menantikan kejutan.
ini bagai merupakan momen tabula rasa, oke? Dimana kita siap untuk menerima cita rasa baru untuk memberikan stimulasi demi memberikan semangat baru. Apakah kamu menantikan estetika di musim selanjutnya yang jauh lebih semarak? Seberapa sering kamu memanjatkan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa? Dan apakah kamu memanjatkan syukur setiap saat atau hanya ketika ada hal-hal baik yang secara jelas terjadi? Sama halnya seperti bernafas atau bangun tidur atau mohon maaf nih ya, buang air kecil dan buang air besar. Betapa ironisnya bahwa kegiatan berpakaian merupakan sesuatu yang kita lakukan hampir setiap saat, tapi berapa banyak dari kita yang memaknai akan hal tersebut? Beragam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang rutin kita lakukan, tapi seberapa banyak dari kita yang melakukan kegiatan tersebut dengan tingkat kesadaran penuh? Itulah yang Jonathan Anderson selaku direktur kreatif dari rumah mode Loewe melalui koleksi busana pria Spring Summer 2024 kali ini berusaha untuk menyadarkan kita akan makna dari aktivitas berpakaian. Ia tampak melucuti betapa kompleksnya elemen dari kegiatan yang kita anggap sederhana ini. Dimulai dengan tata panggung dengan air mancur karya pemahat dan seniman visual Amerika Serikat Linda Benglis sebagai dekorasi utama panggung. Dimana kamu bisa melihat dengan jelas terpampang nyata, pergerakan air mengalir sebagai elemen alami yang menyelimuti pahatan buatan manusia. Dan aku juga menemukan sebuah ulasan ini dari Vogue Runway dari Luke Leach, membuat aku terinspirasi. Perhatikan, coba kita perhatikan dengan seksama ya, bahwa selama ini pakaian yang merupakan buatan manusia itu membalut tubuh manusia ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Meski tubuh kita tertutup dibalut oleh pakaian, tapi tubuh kita ini bisa memberikan struktur dan juga pergerakannya bisa memberi makna. Bahkan dapat mencipta kesan keindahan tertentu ketika dikenakan. Pernahkah kamu memikirkan hal tersebut? Pesan ini dibuat kian semakin tegas dan juga lugas dengan permainan tekstur, diantaranya ornamen dekorasi, ragam bahan pakaian, hingga penggunaan rona warna kontras dan senada, di mana seluruh elemen tersebut berinteraksi dengan cahaya matahari sehingga menciptakan efek visual tertentu yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Belum lagi di sini juga ada permainan proporsi, potongan, padu padan gaya pakaian yang bisa kita tangkap ditangkap oleh daya nalar manusia sehingga menciptakan dan menumbuhkan perasaan yang unik bagi masing-masing individu yang menyaksikan koleksi ini. Sudut pandang aku dan sudut pandang kamu mungkin berbeda, tapi justru itulah bukan keunikan dari sebuah pakaian dan juga betapa kompleksnya daya nalar manusia. Sebuah konsep dan preposisi yang tengah digalakan oleh Jonathan Anderson melalui koleksi Loewe di beberapa musim kebelakangan ini, baik untuk busana pria maupun juga wanita, yang membuat kita memikirkan ulang apa makna dari sebuah pakaian. Dan mungkin banyak yang melewatkan pemaknaan tersebut karena koleksi pakaian ini dibuat sengaja, tampak dibuat sengaja, dibuat umum dan gamblang, tapi ternyata bisa menyimpan sejuta makna tersirat yang mungkin akan membuat kita semakin menghargai arti dari sebuah pakaian serta kegiatan dalam mengenakannya. Apakah koleksi dari Loewe kali ini membuat kamu jadi terinspirasi untuk memaknai dengan secara lebih mendalam kegiatan dalam berpakaian serta koleksi pakaian kamu? Beberapa dari kamu mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan brand luxury serta desainer kenamaan dunia yang seolah kompak dalam menciptakan pakaian yang sekilas tampak sederhana dan tidak memiliki keistimewaan tertentu. Dan meski di sini aku berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menerjemahkan koleksi-koleksi ini sebaik mungkin dengan pandangan pribadi aku, yang mungkin untuk beberapa dari kamu akan terdengar seperti omong kosong yang aku buat-buat semata. Tapi percayalah, itu merupakan salah satu aspek dari fashion, bahwa menurut aku konsep serta konteks dan makna mendalam itulah yang memisahkan antara brand pakaian
fashion dan juga brand mode. Dan mungkin ini akan menyadarkan banyak dari kamu juga bahwa ternyata yang namanya fashion itu bukanlah sekadar soal padu padan semata, tampil keren semata, glamorama semata. Menurut aku fashion adalah buah pikiran manusia yang berasal dari cerminan pengalaman hidup yang ada di sekitar kita, dan itu dihimpun, diolah, dan dimaknai oleh sang pencipta konsep. Suka atau tidak, bagus atau jelek, bandrolan harga yang relatif tinggi yang mungkin beberapa dari kamu menganggap pantas ataupun juga tidak pantas, tapi semuanya kembali pada penilaian masing-masing. Dan justru polaritas semacam itulah yang sanggup menimbulkan diskusi dan membuat industri fashion menjadi lebih menarik. Bagaimana kalau menurut kamu? Koleksi busana pria mana yang paling mencuri perhatian kamu? Dan apakah ada yang menjadi favorit bagi kamu? Adakah brand yang setelah mendengarkan pemaparan aku membuat kamu jadi lebih menarik? Atau melihat sisi lain dari brand tersebut? Atau mungkin ada koleksi yang mungkin kamu harapkan untuk dibahas, tapi belum aku bahas di video kali ini? Coba tinggalkan opini kamu beserta dengan penjelasannya, dan mungkin saja aku akan melanjutkan video kali ini jika kamu suka ya ke bagian kedua. Jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini agar aku bisa mengetahui antusiasme, kesukaan kamu dari konten-konten yang aku buat, hingga kedepannya aku bisa lebih banyak membuat konten-konten yang pastinya kamu sukai. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, secara informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih banyak sekali lagi bagi kamu yang sudah datang jauh-jauh dari Instagram dan TikTok. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya ingin aku ucapkan bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Berkat dukungan kamu semua, aku bisa menciptakan konten yang semoga bermanfaat dan semoga bisa aku terus tingkatkan kualitasnya. Demikian untuk video aku kali ini. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.